Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu ta'ala. Enggak ada sih kayak. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis yang 2 minggu lalu. Itu belum berarti. Enggak apa-apa buat catatan. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghtasil ahadukum fil ma'id da'im wa huwa junubun. Akhrajahu Muslimun walil Bukhari la yabulanna ahadukum fil ma'il ladzi la yajri thumma yaghtasilu fihi. Wali Muslimin minhu wali Abi Dawud la wala yaghtasilu fihi minal janabat. Nah, jadi hadis yang kelima di hadis yang paling bawah lembar kemarin tuh, yaitu an Abi Hurairah dari sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah udah kemarin ya, siapa itu? Abu Hurairah nama aslinya kemarin siapa? Abdurrahman bin Sakhar. Rawil hadis Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar al-Yamani ad-Dawsi aslama fi sanati sabi'ah. Masuk Islam tahun ke-7 kenabian ya. Berarti Nabi masih di Makkah, dia sudah Islam. Meriwayatkan 5374 hadis ya. Paling banyak dia. Wadufina bil Madinah dan dimakamkan di Madinah Abu Hurairah. An Abi Hurairah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridai dia. Qala berkata itu Abu Hurairah, qala Rasulullah SAW, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaghtasil ahadukum fil ma'id da'im. La yaghtasil, janganlah mandi. Ada ghasala yaghsilu, itu membasuh. Membasuh itu berarti kita ngambil air, ada sesuatu barang yang kita basuh, baik badan ataupun yang lain. Nyuci baju namanya membasuh, menyuci wadah, menyuci piring namanya membasuh. Nanti di hadis yang lain ada bahasa yaghsilu, ketika suatu bejana atau wajan atau piring atau mangkok dijilat anjing, nanti bahasanya yaghsilu, membasuh. Kalau ini yaghtasil, ightasala yaghtasilu, membasuh diri sendiri, maksudnya mandi ya. Ada membasuh, ada berbasuh. Berbasuh maksudnya mandi. La yaghtasil, janganlah mandi ahadukum, salah seorang di antara kalian, fil ma'id da'im, pada air yang ad-da'im, air yang neneb. Air yang neneb ya, yang senantiasa ada di situ, yang enggak mengalir. Wa huwa junubun, sedangkan dia dalam keadaan junub. Nah, ini berarti kemudian sekarang adalah pengkhususan dari hadis yang dulu, di mana para wanita membuang bekas haid di sungai ya. Kemudian ditanya apakah airnya boleh buat bersuci. Nabi menjawab boleh, karena itu sifatnya sungai. Tentu saja sungai, walaupun kadang-kadang airnya tenang, tapi sebenarnya dia mengalir pelan-pelan. Ada sungai yang alirannya pelan kan, tapi airnya banyak, itu nggak apa-apa. Kalau ini airnya daim, senantiasa, airnya itu tenang ya. Dan juga kalau kita belajar sama pecinta alam, itu nggak boleh ya kita membasuh atau kita mandi di air yang tenang. Takutnya nanti ada anaconda di bawah. Wa huwa junubun, sedangkan dia junub. Junub itu diambil dari kata tulang rusuk ya. Jadi maknanya itu adalah keluar mani, simbolnya. Simbolnya junub itu keluar mani, baik dengan berhubungan istri maupun dengan mimpi, itu namanya junub ya. Kalau orang haid nggak dibilang junub, tapi mandinya mandi junub. Orang haid nggak dibilang junub ya, tapi
jatuhnya mandi junub juga mandi besar ya. Jadi bahasa mandi junub buat kita itu istilah dengan mandi besar. Mandi besar maksudnya mandi wajib yang memang semua badan wajib dibasuh, bahkan lipetan-lipetan badan wajib di sela-sela ya. Pusar masuk wajib dimasukin, segala macam selangkangan, dubur kita, kemaluan kita urut ya. Apalagi kalau habis berhubungan dengan istri, jangan sampai menyisakan cairan mani atau cairan istri, itu jadi penyakit. Dibersihin dulu, diurut ya. Bahkan kalau kita mandi junub yang keluar mani maupun berhubungan dengan istri ya, pokoknya keluar mani ya, itu kita di tengah-tengah mandi atau di sebelum mandi dianjurkan untuk pipis tuh ya. Bahkan ulama mewajibkan. Jadi kalau kita mandinya mandi junub, kita laki mandi junub, mandi yang sifatnya keluar mani tentu saja, atau berhubungan dengan istri dianjurkan kita pipis tuh, jangan lupa, supaya menghilangkan sisa-sisa air mani, sisa-sisa cairan yang dari dalam ya. Bahkan ulama mewajibkan. Jadi dibiasakan jangan sampai nanti selesai sudah mandi tiba-tiba masih keluar air mani. Air mani ciri keluarnya bagaimana? Ciri keluarnya nyembur ya. Ketika nyembur terasa nikmat walaupun sedikit ya, terasa ada kontraksi di kemaluan kita, itu namanya mani. Kalau selesai mandi junub tiba-tiba keluar, mandi lagi, ulang lagi dari awal. Itulah sebabnya kalau kita mandi junub, mau laki-laki kayak mau perempuan kayak, yang jelas ini sifatnya mandi karena keluar mani, maka dianjurkan sebelum mandi pipis atau di tengah-tengah mandi. Nah sekarang pertanyaannya kan pipis, terus kita mandi, otomatis pipis kena apa? Kemaluan kena nggak? Otomatis kemaluan kena nggak? Kalau mandi junub namanya mandi junub, kena nggak kemaluan? Wajib istinja nggak? Wajib tetap. Ini yang banyak nggak tahu. Jadi kita di tengah-tengah di tengah-tengah mandi pipis. Begitu selesai pipis kita yakin udah tiris seperti pipis biasanya, kita istinja. Niatin istinja dulu tuh kemaluan kita. Dihitung sudah suci. Jadi dibedakan antara mandi, istinja, apalagi membuang najis. Kita mandi, habis mandi, di tengah-tengah mandi pengen buang air besar, males. Di tengah-tengah mandi, istinja nggak? Istinja. Logikanya dari situ. Atau kita kena tai cicak lagi mandi, bersihin dulu nggak tai cicak ya? Nggak begitu aja kan? Kita yakinin tuh, ya. Bersih, oh udah bersih, yakin. Nggak ada baunya apa segala macam. Bisa aja kemungkinan banyak ya. Atau misalnya kita di kampung lagi mandi junub kena tai kebo misalnya. Jadi antara izalatun najis, membuang najis itu bentuk najis kita buang dari badan kayak dari pakaian, itu namanya izalatun najis. Ada tai cicak di sini nih, kita buang, kita bersihin, itu namanya izalatun najis, membuang najis. Kalau di kemaluan namanya istinja. Beda-beda ya. Jadi jangan disatukan. Sekarang logikanya kita mandi besar. Mandi besar menghapuskan hadas besar nggak? Ya namanya mandi besar, menghapuskan hadas kecilnya hilang nggak? Enggak, karena nganggut lagi, kan belum wudhu. Hadas besar solusinya hadas kecil wudhu. Yang namanya wudhu ya hadas kecil itu ya, semua yang mewajibkan wudhu namanya hadas kecil, buang angin, pipis, buang air besar. Hah? Mandi junub. Ya kan logikanya mandi junub disuruh wudhu nggak lagi mandi junub? Atau kita habis mandi junub mau sholat wudhu lagi nggak? Secara umum yang kita tahu wudhu juga kan? Kita habis mandi nih, habis hubungan istri mandi nggak? Mandi, habis mandi wudhu nggak mau sholat? Ya berarti hadas kecil tidak gugur gara-gara sudah mandi hadas
besar. Jadi hadis kecil beda, hadas besar beda, istinja beda, membuang najis juga beda. Ya. Jangan dikira udah mandi terus gugur kewajiban berwudu. Justru ketika mandi junub ulama malah wudu. Jadi setelah membersihkan kemaluan, jadi kalau ulama rata-rata ulama ya. Kalau kita kan maunya simpel-simpel aja. Kalau ulama nih dia bersihin dulu kemaluannya. Habis dibersihkan kemaluannya kan udah yakin bersih tuh, namanya istinja ya. Dia niatnya istinja, jangan cuma bersih-bersih, niatnya istinja, nawaitul istinja. Sambil bersihin tuh sisa-sisa mani apa segala macam ke belakang barangkali ya. Habis itu dia malah wudu. Di tengah-tengah mandi dia tidak menyentuh lagi kemaluannya, tapi nyentuhnya pakai punggung. Jadi kalau mandinya ulama justru wudu dulu baru mandi. Terus kakinya itu di akhir nanti dia sebelum keluar kamar mandi. Ya ribet dah kalau ulama mah. Kalau kita orang awam ya mandi dulu biasanya, habis mandi baru wudu. Kalau ulama tujuannya dia wudu dulu, habis wudu dulu baru mandi supaya ketika mandi juga airnya sudah lebih mudah masuk ke badan, nggak boros. Kalau udah kena wudu kan tinggal sisanya tuh yang lain. Ya, kalau kita di Indonesia air banyak. Itu aturan-aturan buat ulama-ulama yang memang di Hijaz ya, di Saudi, di Yaman, di mana itu aturannya kayak gitulah. Jadi junub itu adalah istilah buat orang yang memang keluar mani, diambil dari tulang rusuk, junub. Ya. Begitu juga istilah orang tidur miring kan disebutnya junub. Ya. Apa namanya? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang ingat Allah diri, duduk dan junub, bukan junub tapi tidur. Karena tidur itu simbolnya miring. Makanya tidur orang yang ingat Allah biasanya tidurnya miring atau telentang. Karena itu gambarannya bahwa junub kita nih tulang rusuk bersentuhan dengan bumi. Makanya dibilang junub wa 'ala junubihim, dan mereka berbaring di atas junubnya. Wa 'ala junubihim, mereka berbaring di atas tulang rusuknya, maksudnya tidur miring. Nah, kalau mandinya perempuan, mandi wiladah, mandi nifas, mandi haid, itu dianjurkan, disunahkan niatnya nawaitul ghusla minal haid, nawaitul ghusla minal wiladah, nawaitul ghusla minan nifas tuh. Jadi bukan karena berhubungan badan. Mandi besarnya karena haid, karena apa? Karena nifas, karena wiladah. Walaupun tidak wajib. Cukup dia mengatakan nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbar, cukup sah. Tapi lebih dianjurkan lagi kalau dia sadar dia mandi gara-gara haid atau melahirkan atau karena nifas. Paham ya? Kalau perempuan. Sampai sini paham dah junub? Semua yang mewajibkan mandi kemarin udah, termasuk mati juga junub. Semua yang mewajibkan wudu namanya hadas kecil. Yang mewajibkan wudu bukan yang mewajibkan wudu, tapi yang membatalkan ya. Kalau mandi disebutnya semua yang mewajibkan mandi. Kalau wudu bukan begitu nyebutnya, semua yang membatalkan wudu. Karena hakikatnya seumur hidup kita sebenarnya harus suci. Ketika kita mau menghadap sholat, kita mau membaca Quran kita sudah siap. Ya. Cuman karena kita ini berhadas, habis makan, kebanyakan makan, buang angin, pipis, segala macam, sentuhan dengan istri segala, itulah semua yang membatalkan wudu. Hakikatnya setelah batal saat itu juga kita dianjurkan wudu kalau bisa dalam keadaan suci. Makanya kita jangan heran ada ulama yang selalu dalam keadaan suci. Ada yang 40 tahun, ada yang 60 tahun, macam-macam ulama itu. Ya karena memang hakikatnya nggak usah ulama, kita juga emang dianjurkan habis wudu batal langsung biar kalau ngapa-ngapain udah siap. Malah mau tidur aja walaupun habis itu kita sentuhan dengan istri, kalau bisa wudu, lagi pulang kerja badan bau rokok,
bau keringat, bau matahari, dianjurkan mandi itu habis istirahat sebentar, ngadem mandi dah, jangan panas-panas mandi. Mandi dari bawah, jangan dari atas, nanti kena stroke. Dari bawah, darahnya ngalir ke atas, angin yang ngalir ke atas, darah turun ke bawah. Udah adem, wudu, habis wudu baru walaupun habis itu batal gara-gara sentuhan dengan bini, paling enggak kita menjalankan sunnah Nabi. Kalau bisa setiap masuk kamar mandi itu wudu, dalam keadaan wudu ya. Keluar dari kamar mandi sudah dalam keadaan wudu kalau bisa. Akhrajahu Muslim, ini riwayat Imam Muslim, walil Bukhari, Imam Bukhari lain lagi kalimatnya. La yabulanna ahadukum fil ma'il ladzi la yajri. Kata Imam Bukhari lafaznya yaitu janganlah kalian pipis. Janganlah pipis di antara kalian, janganlah pipis salah seorang di antara kalian pada air yang tidak mengalir. Nah, ini tafsiran dari air yang ma'ud daim tadi. Jadi ma'ud daim tafsirannya alladzi la yajri. Ya. Air yang nenep maksudnya adalah air yang tidak ngalir. Jangan pipis katanya tuh. Yang pertama tadi jangan mandi, ini jangan pipis. Maknanya satu sebenarnya. Kalau jangan pipis maknanya supaya air tidak najis. Kalau jangan mandi ya karena airnya takut najis gitu. Samanya. Tsumma yaghtasilu fi, kemudian dia mandi di situ. Tuh, kalimatnya 2 kali kalau Bukhari. Pipis di situ, mandi di situ, itu enggak boleh. Air yang daim ya. Kapasitas airnya tergantung relatif. Kalau air ya, semakin besar air tersebut, maka semakin besar pula penyebab yang bisa merubah air. Makanya kalimat kemarin ghalaba, mengalahkan. Jadi kalau air danau, kan air danau gede. Tapi kita tahu tuh danau dia keisinya cuma pas hujan. Kayak di Madura adanya waduk. Waduk itu bahasa Arab ya, waduk. Diambil dari kata waduk. Waduk adalah alat untuk wudu. Kalau wudu pekerjaannya, tapi kalau waduk wadahnya. Waduk wadahnya, wadah wudu atau alat wudu, air. Nah, itu danau tersebut tidak ada aliran dari atas, dari sawah nggak ada. Karena memang di tempat saya tuh di Sampang tuh, di Karangpenang, itu bukan daerah kayak puncak, kering, semua kering, adanya gunung batu, gunung kapur. Jadi danau itu cuma ngandelin air hujan, semakin panas semakin cepat kering. Nah, itu kan lama-lama hijau bau, yang buang sampah yang apa. Nah, itu maksudnya air daim itu di situ. Tapi selama airnya itu belum begitu, boleh mandi. Ketika sudah berubah, nah disitulah air itu udah kalah namanya. Walaupun air banyak, jadi jangan dibayangkan air yang nenep cuma seempang atau sebak, bukan. Semakin gede air tersebut, ya semakin gede, walaupun dia besar banyak, tapi kalau sudah kalah sama sesuatu yang merubah dia, itu namanya juga air daim disebutnya, air yang nenep. Pokoknya air udah kalah gitu ya. Kalau cuma air sebak ya jangankan kejatuhan tikus, kejatuhan cicak juga udah najis. Namanya air la yajri itu disebut. Nah, sekarang misalnya air seember, tapi airnya ngalir terus turun ke bawah. Setiap diciduk dia nggak ikut berkurang. Tapi jarang yang begini. Itu biasa di puncak. Kalau di villa itu kan ada ember, tapi airnya juga nggak berhenti. Di Bukit Pelangi itu ada namanya Villa Rosomulyo. Itu airnya ngalir terus tuh. Pakai wadah pakai magnet atau keramik atau itu granit. Wadahnya seucrit. Tapi airnya nggak berhenti. Nah, itu boleh buat mandi. Kita ambil di situ, kita udah itu namanya airnya nggak. Ya sama aja keran itu, cuma beda ditampung dikit doang. Tapi kalau di baskom, keran kita seukuran ya segitu-gitunya, kalau diambil tiba-tiba berhenti, itu namanya air sedikit juga, bukan air banyak. Tetap aja dihukumnya air sedikit. Jangan mandi di situ. Ada pertanyaan di sini? Enggak. Wali muslimin wali Abu Dawud wala yaqtasil fihi minal janabah. Janganlah mandi dengan mandi janabah. Mandi janabah, kalau mandi biasa enggak apa-apa. Tapi mandi janabah enggak boleh. Hadzal hadis aslun min usulin nadhafah. Ini hadis adalah akar daripada hadis-hadis kebersihan ya. Alladzi hadda syari'il hakim 'alaiha.
Falaqad naha Rasulullah SAW al-junuba 'anil ightisal fil ma'i daim alladzi la yajri khaufa an tuaddi kathratul ightisal fih ila taghayyur. Jadi maksud dilarangnya mandi di air daim takutnya airnya jadi berubah. Tadinya airnya murni sebenarnya, kita pakai jadi berubah nanti. Nggak bisa dipakai yang lain. Makan nggak bisa, minum nggak bisa, apa nggak bisa. Wal maksud minan nazah at-taqarrub ila Allah Ta'ala bil mustaqdarat. Yang dimaksud di sini adalah tanazzuh, ya, melarangnya bukan haram tapi makruh. Jadi di air nenep bukan haram tapi makruh. Boleh tapi kalau bisa hindari. Seperti tadi tuh. Takut ada binatang di bawah kita nggak tahu, ada buaya, plok mati gara-gara wudhu mati. Ani taqarrub ila Allah itu bentuk taqarrub kepada Allah, bentuk ibadah. Bil mustaqdarat terhadap sesuatu yang memang dilarang, yang tidak diperbolehkan. Fal hadis yustafad minhu nahi anil jam' bainal baul min al fa'il waqid. Wal tisal fi aman nahi 'alal baul bin firad mustafid min riwayat Muslim. Al junub man kana alaihi janabah. Yang dimaksud junub adalah man kana alaihi janabah, orang yang terdapat padanya itu janabah. Ya, yaitu sifatnya keluar mani. Janabah adalah besar. Wal junub yusta'mal lil mufrad wal jama' bi lafzin wahid. Yang namanya junub itu bisa dimaknakan dengan satu orang atau yang lain. Satu orang disebutnya junub, banyak orang disebutnya junub juga, bukan junubat, bukan. Lafaznya satu. Li'annahu yaghtasilu fi aw yatawadda' minhu ba'd. Ya. Mengapa orang enggak boleh mandi di air yang rokit? Karena orang habis mandi biasanya wudu itu yang enggak boleh. Mandinya mungkin dibolehkan, giliran wudu airnya udah berubah. Makanya jangan mandi di situ. Kalau cuma wudu enggak apa-apa. Faka'annahu qala kaifa yabul fi wa huwa yahtaju al ghusl. Ya. Makanya dilarang kencing. Kenapa? Karena orang habis kencing biasanya itu pasti mandi atau membasuh maksudnya. Oleh ghairi la yaqsud. Bil inghimas matalan, ya, jangan mandinya tuh bil inghimas. Ada mandi dengan inghimas, tahu nggak inghimas? Mandinya benar-benar. Orang yang mandi lagi puasa itu mandinya dilarang bil inghimas. Mandinya benar-benar mandi. Salah-salahnya. Kalau benar-benar mandi, tahu nggak benar-benar mandi? Benar-benar mandi, nggak kayak capung cebok. Mandinya lama, mandi bener. Hidung, mulut, kumur, apa, salah-salah, puser, kemaluan, selangkangan, semua kita basuh. Telinga, tenggorokan, bahkan kita sampai kok. Itu mandi bener. Nah, orang yang puasa jangan begitu mandinya. Bil inghimas, jadi ada mandi yang disebut dengan inghimas, mandi beneran, ya, mandi yang salah-salahnya sampai di, ya mandi bener maksudnya. Berarti kalau mandinya itu asal mandi di air yang tenang gitu nggak apa-apa berarti. Misalkan badan terlanjur kotor, panas, mandi, buar, selama nggak sungguh-sungguh itu nggak apa-apa ya. Jadi makruh doang sebenarnya. Tapi ini langka, ini cuma ngomongin hukumnya. Dah, sekarang hadis ke-6 yang di situ udah ada kan? Bismillahirrahmanirrahim. An rajulin. Ya. Apa? Setelah junub boleh berwudu. Dianjurkan wudu. Dianjurkan. Tidak mengapa? Menggugurkan mandi junubnya? Enggak, itu enggak ngaruh. Jadi enggak, maksud saya tadi itu pisah-pisah antara mandi besar dengan wudu. Jadi orang yang sudah mandi suci enggak?
suci, tapi kan kita kalau mau sholat perlu wudhu nggak? Perlu wudhu lagi, bukan berarti setelah mandi kemudian sudah otomatis wudhu gitu loh maksud saya. Jadi kalau udah wudhu harus sholat. Maksudnya gini kali, yang wudhu sebelum mandi. Iya, sebelum mandi. Oh iya. Ya kalau mandinya ulama, dia bersihin dulu nih bekas-bekasnya, kemudian wudhu. Nanti habis wudhu dia baru mandi. Tapi mandinya ingat ya, jangan megangin ini kemaluan ini, batal. Mandinya baru mandi, habis mandi otomatis sudah wudhu belum tadi? Udah, kan nggak batal. Yang membatalkan wudhu kalau dia kepegang lagi nih habis wudhu, lagi mandi kepegang, dia batal, namanya kepegang. Jadi kalau kita sudah mandi besar, suci nggak badan kita? Ya suci secara mandi besar, tapi sebenarnya belum suci benar karena masih wajib wudhu kalau mau ibadah. Tuh. Yang lebih baik mana gitu kan? Kalau misalkan mau pipis, dengan pipis, tapi kita ragu-ragu gitu. Bukan dulu atau pipis dulu. Oh iya. Itu lebih yang mana? Dianjurkan. Pipis kan sebenarnya nggak ini ya, nggak yakin gitu ya. Lebih baik dianjurkan kalau kita kebelat itu jangan ditahan ya. Jadi la sholata liman, apa itu hadisnya Ustaz? Pokoknya tidak ada sholat atau sholat orang tidak sempurna yang kalau menahan makan atau menahan apa itu. Nah, la sholata lidzawati aklin wa ma huwa yudafi'ul akhbathan, hadis saya. Jadi sholat orang itu tidak sempurna kalau dia sudah disediakan makanan dalam keadaan dia udah lapar banget, itu tidak sempurna. Kemudian orang yang menahan akhbathan, menahan khobath, menahan pipis atau buang angin atau buang air besar, kecuali dia takut ketinggalan jamaah. Itu pun kalau udah kebelet ya nggak apa-apa, buang air aja dulu ya. Tapi kalau pengen pipis, nih kebiasaan kita kan kalau pengen pipis sedikit ditahan aja, justru lebih bagus ditahan kalau sudah mau sholat. Tapi kalau kebelet bagusan dibuang. Kadang-kadang yang bikin kita ini gampang jebol ya, gampang jebol tuh maksudnya gampang beser karena kita pengen pipis sedikit kita turutin, padahal anjurannya ditahan dulu sedikit. Kecuali kalau udah sakit, itu wajibnya dibuang. Jadi jangan dikit-dikit pengen pipis diturutin, dikit-dikit kamar mandi mulu. Nah itu justru itu yang bikin beser atau bikin was-was. Begitu juga pengen buang angin kalau nggak terlalu sangat, nggak usah terlalu diturutin. Ya. Udah ya. An rajulin, ada situ. An rajulin sahiban nabiyya. An rajulin sahiban nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an taghtasilal mar'atu bi fadlir rajuli awir rajulu bi fadlil mar'ati wal yaghtarifa jami'an. Tidak masya. Dikit lagi ya. Akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i wa isnaduhu sahihun. Hadis sahih nih, jangan ditanya lagi. Hadisnya sahih enggak Ustaz? Ini sahih.
An rajulin, dari seorang laki-laki, sahiban Nabi, yang pernah menemani Nabi dalam satu kejadian. Ya. Di sini tidak disebutkan siapa namanya. Nanti dijelaskan bagaimana hukum hadis terhadap sahabat yang orang nggak tahu dia siapa. Maka hukumnya adalah rajulun sahiban Nabi lam yu'raf ismuhu fa ibhamu sahabi la yadru li anna sahabata kulluhum udulun ridwanullah alaihim. Jadi kalau ada hadis bunyinya dari an rajulin sahiban Nabi, dari seseorang yang pernah menemani Nabi, maksudnya menemani adalah dia pasti pernah melihat satu kejadian yang sifatnya syariat. Dia dihukumi sahabat karena syaratnya seorang jadi sahabat adalah orang yang pernah sezaman dengan Nabi, melihat Nabi walaupun dari jauh, walaupun sekali seumur hidup, dan beriman kepada dia sahabat. Fa ibhamu sahabi la yadur. Dalam ilmu hadis, sahabat yang tidak jelas namanya siapa, tidak disebutkan nama siapa, itu enggak apa-apa, enggak bahaya. Li anna sahabata kulluhum udul. Karena semua sahabat dalam ilmu hadis dihukumi adil. Semua sahabat dihukumi apa? Adil. Jangan ditanya itu sahabat dhaif, tukang bohong atau apa tahu. Semua sahabat Nabi dianggap adil dalam ilmu hadis, kecuali kalau udah ke bawah. Baru nanti hadisnya dhaif gara-gara si A tukang bohong, tukang pelupa, apa segala macam. Jadi hadis nilainya berkurang gara-gara periwayatnya ada yang pernah bohong atau pelupa atau orang ragu-ragu. Kalau ngomong au ini, begini apa begini ya. Nah, kalau ngomong itu hadisnya berkurang nilainya. Tapi kalau sahabat siapa saja dihitung hadisnya sampai. Dihitung hadisnya sampai. Ngerti nggak? Itu bukan kerjaan kita, itu kerjaan orang hadis. Ya, jadi di sini sahabat nggak tahu namanya siapa. Memang hadisnya begitu bunyinya. Apa kata ini sahabat? Naha Rasulullah, melarang Nabi SAW. Nabi melarang. Ya. Naha, melarang siapa? Rasulullah, yaitu Nabi. Antaktasilal mar'atu bifadli rajul, yaitu perempuan mandi dari sisa air laki-laki. Zaman dulu pakai kolam. Awil rajul bifadlil mar'ah, atau laki-laki dari sisa perempuan. Wal yaqtarifa jami'an, tapi caranya gimana kalau mau bisa pakai satu wadah, tapi dua-duanya harus mandi. Wal yaqtarifa jami'an, dianjurkan ngambil bareng-bareng. Jadi zaman Nabi itu ada sumur atau ada wadah, ada bejana. Nabi pernah mandi sama istrinya itu. Saling ngambil. Jadi jangan perempuan ngambil, laki ngambil, atau laki ngambil, perempuan ngambil, sisanya jatuh ke situ. Dilarang. Dan itu berarti memang lembaran ini jatahnya buat 2 minggu lagi. Jadi hilang nih, lembarannya baru. Hadisnya baru dibaca, berarti besok diulang lagi ya. Dan nggak ada pertanyaan, nggak ada? Ada pertanyaan nggak?